Aduh. Waduh. Ya kayak lagi pusing ini, kayak nggak punya duit atau gimana nih? Kenapa bang? Pusing kenapa? Meditasi. Oh meditasi. Kenapa? Gua mau berangkat nih Bakat mana sih? Kepulauan Solomon. Waduh jauh bener. Iya. Jadi gua tuh harus naik pesawat, persyaratannya harus swab. Lah iya kan Gua bang. takut, gua lagi puasa. Wah. Ntar gua swab, gua batal lagi. Lah kagak batal sama buat swab mah kan kagak masukin apa-apa. Lah kan dimasukin ke hidung terus nyambung ke mulut. Kalau masuknya nasi padang mah baru batal. habis itu masuk nasi padang. Iya, lu memang niat. Oke, baik lagi. Angkringan balik lagi. Baik lagi. Masih di angkringan balik kantor syariah. Syariah. Spesial Ramadan. Edisi religi. Betul. Gibah-gibah dalam hal yang religi. Iya benar. Assalamualaikum. Masa dia? Ya kemarin masih ya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Mudah-mudahan sehat ya, mudah-mudahan sehat. Puasa masih jalan. Menjalani Ramadan Oh, oke. dengan sehat dan gembira. Betul Soalnya sekali. banyak juga tuh yang puasa tuh lemes-lemes. Ah, puasa nih lemes nih, dia nggak bisa jalan. Ternyata lagi dipasung emang. Kita masih kedatangan sahabat kita, mantan ketua Rohis. Sekolah kita ada Alfikri Al-Fatihah. Oh Fikri. Selamat datang. Alfikri juga masih bersama rekannya Bukannya. yang tidak berprofesi sebagai ustadz juga, tetapi memiliki ilmu agama yang lebih daripada kita. Betul Tentu sekali. saja karena gampang memiliki ilmu agama lebih dari kita. Karena kita sangat tidak ada. Ya. Hampir tidak ada. Masih ada Mas Ustadz Rifki. Terima kasih Mas dari di sini. Kemarin seru banget tuh. Waduh. Kita ngomongin soal apa sih? Vaksinasi. Vaksin ketika bulan puasa. Oh banyak yang Oh, itu kan tapi di YouTube lain. Bukan di kita mah sepi-sepi aja. Kali ini kita akan juga bawa-bawa yang lebih seru. Aduh. Kita ngomongin swab test. Colok-colok tuh. Colok-colok di kertas suara. Jadi banyak yang ragu juga tuh cuy. Sebenarnya kalau swab ngebatalin nggak sih? Apalagi kalau swabnya kan biasanya kan pakai alat tuh. Terus dari hidung sampai kadang-kadang ada yang sampai ke mulut. Iya. Terus kadang-kadang mungkin ada yang dikasih gula dikit. Nasi padang. Jadi itu sebenarnya batal apa enggak sih? Iya. Oleh karena itu kita bertanya kepada Mas Ustadz Rifki. Ya, silakan Mas. Ya bismillah, kita ketemu lagi nih di pertemuan yang kedua. Pembahasannya juga masih seputar corona ya. Corona, COVID. Ini berarti corona udah masuk 1 tahun Ramadan. Waduh, udah ulang tahun. Udah bisa Orang merangkak, happy birthday. udah bisa merangkak, udah bisa merangkak. Ya, sikap lilin. Ya tapi kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala mudah-mudahan ini cepat selesai lah. Iya, Amin. Amin. Cepat hilang, terus saudara-saudara kita kaum muslimin khususnya dan rakyat Indonesia bisa balik lagi normal. Ekonominya lancar, semuanya masih bisa aktivitas. Betul. Banyak kebaikan-kebaikan yang datang lagi kayak dulu gitu. Betul. Kalau corona bingung juga gue cuy, mau bercandainnya. Bercandain dikira nggak empati. Betul ya. juga ya. Kalau nggak dibecandain nggak lucu, nggak ada yang nonton. Ya. Sudah lah. Makanya kalau dilihat-lihat nih Ramadan tahun ini nih alhamdulillah lah lebih baik dibanding kemarin. Lebih longgar ya Mas ya, masih bisa. Karena mungkin kalau Ramadan tahun lalu itu masih khawatir-khawatirnya gitu. khawatir ya, masih parno-parnonya lah istilahnya. Parno-parnonya. Kita mau sholat pun terbatas, Betul. masjid-masjid banyak yang tutup. Nah, alhamdulillah nih, sekarang masjid-masjid udah boleh beraktivitas, semangat deh. Kalau kemarin kan, wah kenapa nggak ke masjid? Ada alasannya. Iya benar. Corona. Kita nggak bisa lebaran gitu kan. Iya. Nah, kalau sekarang sudah dapat keringanan, kita fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Benar. Jadi ada juga kemarin tuh yang ini cuy, giliran pemerintah bilang sholat di rumah dulu, marah. Wah, orang mau ke masjid juga lagi semangatnya puasa, nggak boleh. Gimana sih ini pemerintah? Terus. Sekarang tahun ini boleh.
Wah, kenapa boleh? Lagi mager gitu ya. Lagi males nih. Salah nih pemerintah mulu yang disalahin, heran gue. Tapi karena udah ke bawah males tahu. Di sini dia. Kenakan. Jadi dipupuk terus kan malesnya. Kayaknya gue expert nih di kemalasan. Sebelumnya swab itu sebenarnya sih ada beberapa jenis ya. Belum. Yang saya tahu itu ada rapid dulu pertama tuh. Yang cetik. Stick diambil darah. Kemudian karena ada beberapa hal kemudian diganti jadi swab antigen. Betul. Karena dikira dinilai kurang efektif. Betul, kurang akurat. Kurang akurat ya. Kemudian swab antigen yang modelnya dari hidung Ya. pakai alat, mungkin teman-teman sebagian tuh udah tahu pakai alat. Pembahasannya masih sama, mirip-mirip. Kalau ambil simpelnya sih gini saja sih, biar pembahasan kita lebih ringan karena bulan puasa, perut lapar. Makan. Itu yang dipikirin makan, kapan beduk gitu kan. Dikasih pembahasan yang berat. Saya khawatir nggak ketemu asar. Nah, simpelnya sih gini, nggak jauh beda sama pembahasan yang kemarin. Kapan seseorang itu dikatakan batal puasanya? Itu dulu tuh. Kapan sih? Kalau dulu kan ada istilah, wah keluar darah batal. Oh ya benar. Anak kecil biasanya tuh. Nangis batal ya. Nangis batal. Nangis Batal nggak nangis? Nangis batal kalau nangis sambil minum cendol. Kalau nangisnya kepedesan juga batal. Nangisnya kepedesan. Iya. Makan cabai. Kepedesan nangis. Apalagi nggak minum lagi ya. Iya. Ngeselin juga nih. Udah jangan dilanjut, udah lucu tadi. Orang itu kapan dikatakan puasanya batal atau enggak? Jadi secara simpel gini aja. Puasa itu menahan diri dari makan dan minum dari terbit fajar sampai terbenamnya Matahari. dari azan subuh sampai Azan maghrib. Ketika dia memasukkan sesuatu Ke dalam mulut. tubuhnya. Oh, tidak Kan cuma kemarin kita sudah bahas tentang vaksin. Kalau misalnya disuntik tapi mau gantiin vitamin, suplemen, nambah penunda lapar dan suplemen, sejenisnya, betul. ulama menjelaskan puasanya batal. Nah, jadi sesuatu yang dia masuk ke tubuh kemudian diolah sama lambung, sama perut. Oke. Nah, itu singkatnya itu membatalkan. Oke. Adapun swab antigen, mungkin teman-teman di sini juga udah ngerasain tuh kan pakai alat. Tapi kalau yang sampai Ke tenggorokan dan sejenisnya gimana tuh? Ya jawabannya sama. Pasti tidak batal. Oke, jadi selama itu tidak masuk ke pencernaan. Betul. Tapi kalau swab tuh ada rasa-rasanya nggak sih? Misalnya pas swab, lu pernah swab nggak? Ada. Dia rasanya ini kayak gimana ya? Kayak kita kalau mau wudu, masukkan air. bener. Masih ngabisin gitu ya. Sering nih berarti. Masukin air dari ujung kan. Kalau misalnya seputar swab, vaksin, tetap kita masih merujuk kepada yang lebih alim. Di sini ada Majelis Ulama Indonesia. Jadi kita husnuzon, berbaik sangka kepada beliau-beliau, karena beliau juga mengambil keputusan, mengeluarkan fatwa. Ini untuk masalah umat. Betul. Karena agama Islam itu agama yang rahmatan lil alamin dan sesuai dengan masa. Jadi nggak kaku. Sekarang kita butuh apa? Islam punya solusinya, Al-Quran punya solusinya, hadis Nabi punya solusinya, ijma ulama punya solusinya. Jadi ulama itu terkesan punya moto seperti ini: berfatwa menyelesaikan masalah tanpa masalah. Itu moto ulama. Mirip-mirip pegadaian. Jadi kalau misalkan selama tidak masuk ke tubuh, menggantikan nutrisi-nutrisi ya, seperti halnya makanan, maka nggak batal. Jadi sama nih kayak pembahasan kita kemarin berarti. Iya, 11-12. Betul. Yang nanya siapa sih nih?
Hah? Yang nanya siapa sih? Tim kreatif. Waduh. Si Ujang. Waktu Mas. Siapa? Kalau nggak salah kan kita mau ke Burkina Faso nih terbang kan, butuh swab PCR gitu, jadi lebih tenang. Iya sih bener. Padahal kalau sama juga, ya kenapa nggak swab PCR-nya habis buka aja ribet-ribet ya. Sama kayak kemarin juga ya. Terima kasih Mas Rifki. Rifki. Terima kasih security-nya. Oke. Ya jadi gitu ya. Oke, Oke. siap. Jadi tadi pembahasan kita soal apakah swab test itu membatalkan puasa. Oke. Jadi intinya secara sederhana tidak. Detailnya seperti apa? Nonton. Seperti biasa, next episode kita masih tetap ngobrolin fun fact seputar Ramadan ya cuy. Kita akan bahas apa lagi? Nantikan terus. Iya, nantikan terus. Di Pasti bakal. angkringan balik kantor Syariah. Betul sekali. Oke kalau gitu kita pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.